Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Mutakin, kuliah di Universitas Islam Tulan Agung Semarang, mengambil Fakultas Psikologi, dan saya di kelas Psikologi B. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang berjudul Sejarah Filsafat. Langsung saja, Sejarah Filsafat. Filsafat kuno, periode aksial dan asal-usulnya. Disusun oleh Muhammad Ali Mutakin. Pengertian filsafat. Nomor satu, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya. Filsafat dapat berarti juga teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, atau juga ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Dalam bahasa Yunani, filosofia yang terdiri dari dua kata, philos yaitu artinya cinta, atau philia persahabatan, tertarik kepada, dan sophos hikmah atau hikmah kebijaksanaan, eh, atau pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, inteligensi. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan dan kebenaran. Love of wisdom. Orangnya disebut sebagai filosof, yang dalam bahasa Arab disebut filsuf. Nah, kita lanjutkan ke slide. Karakteristik berpikir filsafat memiliki tiga sifat yang pokok, yaitu satu, sifat menyeluruh. Sifat menyeluruh mengandung arti bahwa cara berpikir filsafat tidaklah sempit, pragmatis, atau sektoral, tetapi selalu melihat personal dari tiap sudut yang ada. Yang kedua, sifat mendasar artinya bahwa untuk dapat menganalisa tiap sudut persoalan perlu dianalisis secara mendalam. Sifat spekulatif maksudnya bukan menganalisa sesuatu persoalan dengan untung-untungan, tetapi harus memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, pembahasan filsafat. Pembahasan filsafat. Suatu ketika, di antara abad ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi, perkembangan luar biasa terjadi di sejumlah besar tempat secara terpisah di seantero bumi, bumi, di berbagai wilayah di selatan, di utara, timur, timur Mediterani, di Cina, India, dan beberapa wilayah di antaranya. Para pemikir kreatif mulai menantang dan melampaui kepercayaan religius, mitologi, dan folklore. Masyarakatnya yang sudah mapan. Pemikiran mereka makin abstrak. Pernyataan-pernyataan mereka makin menyelidik. Jawaban-jawaban mereka makin ambisius, makin spekulatif, dan makin memicu kemarahan. Mereka menarik para murid dan pengikut. Mereka membentuk sekolah, pemujaan, dan agama-agama besar. Mereka adalah para filsuf, pencari kebijaksanaan yang tidak puas dengan jawaban gampangan dan prasangka-prasangka populer. Mendadak mereka muncul di mana-mana.
Sebagian terlihat di pantai-pantai timur Mediterani, di Yunani dan Asia Kecil. Contoh di Turki masa kini. Kelompok-kelompok kecil para filsuf yang serba ingin tahu dan kadang-kadang berbaik bertabiat buruk bertabiat buruk buruk ini mempertanyakan penjelasan-penjelasan populer tentang alam yang didasarkan pada tingkah dewa-dewi. Mereka adalah orang pintar, orang bijak yang percaya akan kecerdasan diri, bersikap kritis terhadap opini populer, dan persuasif terhadap para pengikutnya. Mereka memperkaya kehidupan intelektual di Asia Kecil, Yunani, dan Italia selama abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Barangkali yang besar di antara mereka adalah Socrates pada abad 470 sampai 399 sebelum Masehi, orang yang dieksekusi karena ajaran dan sikap politiknya. Ia bersikeras pada anggapan bahwa orang yang baik dan sejati takkan melakukan kejahatan. Ia meninggal sebagian seakan-akan untuk memperagakan secara ekstrim dan dramatik kepercayaan itu. Bersama kematiannya, filsafat menjadi obsesi generasi demi generasi, mula-mula di Yunani, kemudian di Romawi, kemudian bagi para pemikir Eropa. Terus ada 5 jenis pendekatan utama yang dipakai dalam pembelajaran pengantar filsafat umum. Satu, pendekatan historis dengan variasinya. Metode ini sering dipandang baik bagi pemula. Dalam pendekatan ini, para filsuf terpenting dan latar belakang mereka dipelajari secara kronologis. Contohnya, pemanfaatan pendekatan historis yang baik adalah Justin Gardner Sobheswald. Kedua, pendekatan metodologis. Cara ini dipandang penting, mengingat bahwa cara terpenting ini berbagai metode berfilsafat. Ditimbang-timbang, kemudian metode yang dipandang terbaik diuraikan terlebih lanjut untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman berfilsafat. Yang ketiga, pendekatan analisis dalam dengan berbagai variasinya. Metode ini memandang bahwa tugas utama pengantar filsafat adalah menjelaskan unsur-unsur filsafat. Dalam pendekatan ini, isi filsafat diuraikan secara sistematis, diterangkan segamblang-gamblangnya. Yang keempat, pendekatan eksistensial. Metode ini memandang bahwa tugas utama pengantar filsafat adalah memperkenalkan jalan hidup filosofis tanpa terbelenggu oleh sistematis. Pendekatan ini, tema-tema pokok filsafat dialami dengan harapan bahwa pembacanya akan selalu akan dengan sendirinya memperoleh gambaran tentang filsafat yang seluruhnya. Yang kelima, pendekatan terpadu. Metode ini mensintesis sebagai pendekatan sekaligus dalam satu buku saja. Masing-masing dari pendekatan-pendekatan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk memaksimalkan keunggulannya dan meminimalkan kelemahannya. Agaknya yang terbaik adalah yang kelima. Filsafat meminjam pikiran Wildrum dapat diibaratkan pengetahuan-pengetahuan lain.
semua ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Tilik dari pengembangan bermula sebagai filsafat. Perkembangan filsafat menjadi ilmu, terdapat taraf peralihan. Dalam taraf peralihan ini, maka bidang penjelajah filsafat menjadi lebih sempit, maka tidak menyeluruh, melainkan sektoral. Di sini orang tidak lagi mempermasalahkan moral secara keseluruhan, melainkan mengaitkan dengan kegiatan manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian berkembang menjadi ilmu sosial ekonomi. Walaupun demikian, dari taraf ini secara konspektual, ilmu masih mendasarkan pada norma-norma filsafat. Bidang filsafat. Filsafat telaah. Apakah sebenarnya yang ditelaah filsafat selaras dalam dasarnya yang spekulatif, maka dia menelah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia. Eh, Terus yang kedua, filsafat, mitos, agama, dan ilmu. Dalam pengantar filsafat, khususnya filsafat Yunani kuno, secara lazimnya dikatakan bahwa filsafat berawal mula ketika dipisahkan dari mitologi agama rakyat dari kebudayaan populer Yunani. Agama tersebut meliputi pantheos dewa-dewi, Olympian, seperti Zeus, Hera, Apollo, dan masih banyak lainnya. Dan juga pahlawan mitologis dan banyak legenda Yunani yang seolah-olah historis terhadap uh, uh, historis. Perhatikan bahwa ditunjuk secara tipikal sebagai mitologi hanyalah kepercayaan orang lain. Namun, orang Yunani mempunyai pengertian tertentu mengenai perbedaan antara filsafat dan mitos dan menerapkannya untuk diri mereka sendiri. Nomor 3, perspektif atas filsafat sains. Eh, Terdapat cukup alasan yang baik untuk belajar filsafat, khususnya apabila ada pernyataan pertanyaan rasional yang tidak dapat atau seyoyangnya tidak dijawab oleh ilmu atau cabang-cabang ilmu. Terima kasih telah mendengarkan sejarah filsafat yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.